Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita boleh ada sampai hari ini karena Tuhan yang selalu memelihara kita. Dan pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan dalam ibadah kita yang dirangkai dengan perjamuan kudus pada pagi ini. Jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Amin. Sama-sama kita bernyanyi bagi nama Tuhan, kita katakan, saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Sa
dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, dan kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa Sorgawi, yang kami puji dan kami sembah, kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk hari Minggu ini, di mana kami boleh datang kepadamu dengan mengucap syukur dan juga berbakti, beribadah, memuliakan, meninggikan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus, dan juga di mana kami boleh membawa semua harapan dan doa kami kepada Tuhan dari tempat kami masing-masing. Kami datang padamu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan penuh kesadaran bahwa sesungguhnya kami hidup karena anugerah-Mu. Dan kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dalam pergumulan kami itulah di mana kami menyatakan diri sebagai anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu. Dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kami sadar kami selalu gagal dan juga jatuh. Selalu menyakiti orang-orang yang kami kasihi. Menyakiti teman atau kolega kami. Menyakiti keluarga kami dan juga di mana kami selalu memilukan hati Tuhan. Karena perbuatan dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami mohon anugerah-Mu atas hidup kami. Berkenanlah Tuhan menyucikan dan menguduskan kami. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib sudah membayar lunas hidup kami dan menjadikan kami anak-anak tebusan Tuhan. Kami mengucap syukur padamu. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni segala pelanggaran dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dengarkanlah berita pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, 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 penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Keluaran 34 ayat 6 sampai dengan ayat 7a. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita terus memuji nama Tuhan, kita membesarkan namanya, kita katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 25 sampai dengan 32. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan,
janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita bernyanyi bagi nama Tuhan, kita katakan, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 18 ayat 1 sampai dengan 3. Untuk pemimpin biduan. Dari abdi Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Tuhanku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom umat Tuhan yang setia berbakti kepada Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya, terlebih melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, bacaan tadi diambil dari Mazmur 18 yang merupakan nyanyian dari seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Daud. Tapi nyanyian ini ditulis bukan waktu Daud telah menjadi raja, melainkan ketika itu Daud masih masa muda dan ketika itu dia tentunya belum menjadi raja dan dia ini dikejar-kejar oleh seorang musuh dari Daud yang sebenarnya itu bukan musuh bagi Daud, melainkan musuh ini sebenarnya adalah raja yang dia banggakan. Tetapi raja ini justru mengejar-ngejar Daud untuk mana dia ingin membunuh Daud pada waktu itu. Raja itu adalah Raja Saul. Dan Saul menginginkan kematian dari Daud hanya karena kecemburuan aja. Hanya karena iri hati. Keiri hatian ini muncul bermula dari ketika ada penyerangan dari suku Filistin terhadap kerajaan Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Saul. Dan waktu itu Raja Saul bersama dengan pasukannya itu merasakan gentar, merasakan kecil hati, ciut hati ketika panglima tentara dari Filistin, yaitu Goliat, sesumbar bahwa dia akan menggenosid orang-orang Israel dan mengusir sisanya dari tanah Palestina. Saat itu oleh karena begitu kekarnya panglima ini yaitu Goliat, Saul ciut hati. Tetapi saat itu maju seorang anak muda yang dikatakan pada waktu itu masih belia, yang dikatakan saat itu masih kemerah-merahan. Arti dari kemerah-merahan itu adalah sama seperti istilah Indonesia masih bau kencur atau masih sekia gitu kalau orang Tionghoa di daerah Jawa masih sekia, masih kecil gitu. Tetapi bersama dengan Tuhannya, Daud berhasil membunuh Goliat saat itu. Sehingga ketika keberhasilan ini ada di dalam diri Daud dan bukan dalam diri Saul, raja yang begitu perkasa itu, maka rakyat Israel mengeluh-elukan Daud dan elu-elu dari rakyat Israel kepada Daud itu berbunyi demikian. Kalau Saul berhasil membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berhasil membunuh berpuluh-puluh ribu atau berlaksa-laksa. Sehingga hal inilah yang menyebabkan keiri hatian dari Saul dan Saul berusaha untuk membunuh Daud. Saat itu kemanapun Daud pergi, Saul mengejar. Kemanapun Daud bersembunyi, Saul dengan pasukannya mengejar Daud, ingin membunuh Daud. Tetapi berkali-kali Tuhan itu menolong Daud sehingga Saul itu
tidak atau selalu tidak berhasil membunuh Daud. Dan ada satu momen yang paling berkesan di hati Daud. Ada satu momen ketika Saul sudah hampir berhasil membunuh Daud, tetapi Tuhan memberi perlindungan kepada Daud. Dan momen itu, satu momen itu ada tergambar di dalam Mazmur 18 ini. Terutama di ayat yang kedua dan yang ketiga. Nah, momen ini diabadikan dengan satu pengagungan dari Daud kepada Tuhannya. Daud mengagungkan Tuhannya sebagai tanduk keselamatan. Itu ada di ayat yang ketiga yang berkata, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Apa makna dari tanduk keselamatan? Makna dari tanduk keselamatan itu tidak bisa dilepaskan dengan latar belakang tadi. Latar belakang satu momen, satu waktu ketika Daud dilindungi oleh Tuhan dari ancaman pembunuhan Saul. Momen ini dinamakan sebagai bahwa Tuhan itu sebagai tanduk keselamatanku. Tuhan itu adalah tanduk keselamatanku yang melindungi aku, yang menyelamatkan aku, sehingga terbebas dari pembunuhan yang dilakukan oleh Saul. Kata tanduk keselamatan itu tidak dapat dilepaskan dengan hukum suaka pada masa itu, yang mana hukum suaka ini menjadi hukum internasional dan bahkan sampai sekarang ini, sampai dewasa ini, hukum internasional ini, hukum suaka ini masih diterapkan sampai masa kini, sampai dewasa ini, zaman modern ini. Apa itu? Seperti apa hukumnya? Misalnya, pernah satu kali waktu pemimpin organisasi Papua Merdeka yang dikejar-kejar oleh pemerintah Indonesia. Pemimpin ini dikejar-kejar dan berhasil pergi ke Jakarta, dan dia berhasil masuk ke dalam kedutaan besar Australia. Meskipun kedutaan besar Australia itu berada di negeri Indonesia, tempatnya ya di Jakarta, tetapi wilayah di dalam kedutaan besar Indonesia, kedutaan besar Australia itu bukan wilayah Indonesia, melainkan itu adalah wilayah Australia. Dan ketika duta besar mengatakan kepada orang yang berhasil masuk itu, silahkan masuk, dan kemudian mendapatkan suaka, maka dia berada dalam perlindungan negara Australia. Meskipun kedutaannya itu di Jakarta, di wilayah Indonesia. Tetapi itu jelas sudah menjadi milik atau daerah kekuasaan dari Australia. Dengan dikawal personel kedutaan
besar Australia yang berada di Indonesia mengawal orang ini sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, sampai masuk ke pesawat, itu ya termasuk ya dalam perlindungan pemerintah Australia dan sampai berhasil berada di negeri Australia. Itu adalah hukum suaka. Ketika berada di situ, dia nyawanya itu ada dalam perlindungan dari pemerintah itu. Ada dalam kepemilikan dari yang empunya kedutaan besar itu, di mana negara itu adalah negara tetangga kita. Hukum ini juga diterapkan dalam hukum Timur Tengah kuno dalam bentuk hukum suaka. Pada waktu itu, Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Daud saat itu sudah hampir tertangkap. Tetapi dalam pelarian itu, Daud berhasil masuk dalam bait suci. Kemudian Daud berhasil memegang tanduk. Dan tanduk itu apa? Tanduk yang ada di bait suci. Tanduk itu adalah dari mezbah korban bakaran. Itu biasanya di ujung-ujungnya itu ada tanduk-tanduk. Dan ketika orang berhasil masuk dalam kemah suci, saat itu memang belum bait suci karena bait suci baru dibangun oleh Salomo. Saat ketika Daud berhasil masuk ke dalam kemah suci, lalu dia berhasil memegang tanduk itu, meskipun Saul, raja Israel, juga berhasil masuk dalam kemah suci dan sudah menghunus pedangnya di belakang Daud. Tapi hukum suaka adalah itu tadi. Ketika ada orang yang berhasil memegang tanduk itu, yang kemudian dijuluki tanduk keselamatan itu, maka nyawa dari orang yang memegang tanduk itu berada dalam genggaman dari Tuhan yang Maha Adil itu. Nyawa dari orang itu dilindungi oleh Tuhan Sang Pencipta manusia. Orang yang berada di belakang orang itu tidak boleh untuk membunuh orang yang sudah memegang tanduk itu. Untuk itulah Saul tidak berani membunuh dari musuhnya yang bernama Daud itu. Karena nyawa Daud ada dalam genggaman Tuhan yang Maha Tinggi. Dan imam besar mempersilahkan Daud untuk berada dalam zona nyaman, zona perlindungan itu, tempat perlindungan itu. Maka dikatakan juga bahwa Tuhanku itu gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku. Dan otomatis tanduk keselamatanku, kota bentengku. Karena apa? Karena Tuhan itu telah melindungi orang yang berserah, yang memegang sambil berlutut tanduk yang melambangkan dia berserah sepenuhnya nyawanya, kehidupannya kepada Tuhan, Sang Tanduk Keselamatan itu. Apa yang dapat kita peroleh dari pembacaan ini? Manusia itu lemah.
di atas manusia ada yang lebih kuat lagi. Tidak ada orang yang, saya ini orang yang terkuat di dunia. Tidak ada. Saya ini adalah orang yang paling bla 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 bla. Banyak sekali itu di dunia ini. Tidak ada. Yang terkuat, yang terhebat itu adalah hanya Tuhan sendiri. Sehebat apapun, apakah dia presiden, perdana menteri, hanya oleh karena makhluk yang kecil sekali, yang namanya virus corona, itu bisa keok. Binaraga yang begitu kuat, otot-ototnya begitu hebat, tapi ketika dia terjangkit virus corona yang kecil sekali, mikroskop aja itu sudah diperbesar berpuluh-puluh kali aja sulit untuk melihat makhluk yang kecil ini. Binaraga yang begitu kuat pun, dia akan keok oleh karena virus ini. Ditakuti oleh dunia. Ditakuti oleh semua orang, meskipun kadang-kadang sekarang ini banyak sekali orang yang sudah masa bodoh. Tidak pakai masker, jalan-jalan kemana-mana. Tapi toh ketika orang itu terkena, maka downlah dia. Streslah dia. Dan stres itu yang menyebabkan imunitas tubuh semakin lemah, dan semakin lemah. Maka ketika manusia menyadari akan kelemahannya dan tidak sombong, datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, memegang tanduk itu, artinya berserah kepada Tuhan sang tanduk keselamatan itu. Maka Tuhan melindungi dia. Tuhan menjagai dia. Bagaikan Daud yang datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima dia. Dan Tuhan melindungi dia. Biarlah kita dalam situasi yang seperti ini, tidak menentu ini, kita datang kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah tanduk keselamatanku. Tanduk keselamatan kita semua. Ketika kita datang kepada Dia, tunduk kepada Dia, tidak sombong, melainkan berharap kepada Dia, maka Dia akan menolong kita. Dia akan memberi kekuatan hidup kita. Dia akan menjagai kita. Bahkan menjagai perekonomian kita. Menjagai keluarga kita. Karena disitulah kita bisa berharap. Tuhan adalah tanduk keselamatan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu Daud yang begitu perkasa mengalahkan Goliat. Tetapi dia sadar bahwa perlindungan Tuhan sampai dia berhasil membunuh Goliat yang begitu besar sekalipun Saul pun tidak berani. Itu adalah datangnya dari Tuhan sendiri yang menolong Daud. Dan ketika Raja Saul mengejar-ngejar dia, dan bahkan sampai di penghujung ketika Raja Saul hampir berhasil menangkap Daud dan membunuhnya, dia tidak lupa datang kepada Engkau ya Tuhan. Berlutut di hadapan-Mu.
memegang tanduk dari mezbah Tuhan di dalam kemah suci, berlutut menyerah kepada Engkau, di mana dia berseru kepada Engkau, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong saya. Dan Engkau menjadi pelindung dia. Nyawa Daud ada di tangan Engkau ya Tuhan. Sehingga dia berhasil keluar dari permasalahannya. Oleh karena dia berharap kepada Engkau sebagai tanduk keselamatan bagi dirinya, bagi kehidupannya. Ketika kami dalam mengalami dan menghidupi situasi masa sekarang ini, situasi yang tidak menentu, situasi di mana dunia diserang oleh virus yang kecil tetapi sangat membahayakan, sehingga seluruh manusia di pelosok penjuru bumi ini merasakan teror yang luar biasa hanya oleh karena makhluk yang kecil ini, virus yang kecil ini ya Tuhan. Tetapi kami disadarkan melalui pembacaan kami dalam Mazmur pasal 18 ini, bahwa Engkau adalah tanduk keselamatan kami. Maka kami akan selalu datang kepada Engkau, berlutut di hadapan Tuhan, memegang tanduk itu, bermohon kepada Engkau untuk menjadi tanduk keselamatan, pelindung diri kami, pelindung kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bagi kami adalah tanduk keselamatan kami. Amin. Saudara sekalian, di hadapan kita ada meja perjamuan. Tuhan yang sudah mengundang kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sebelum kita memasuki, kita ambil bagian atau kita melaksanakan perjamuan kudus. Dengarkanlah terlebih dahulu penetapan dan juga makna dari perjamuan kudus. Umat Tuhan sekalian, baiklah terlebih dahulu kita merenungkan apa sebenarnya makna dari perjamuan kudus, supaya menjadi berkat bagi kita. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus dilakukan agar kita memperingati sengsara Tuhan Yesus Kristus hingga ia datang kembali. Perjamuan kudus adalah tanda perjanjian baru dari kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang berdosa. Sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, yang membayangkan kehancuran tubuh Kristus, dan cawan air anggur yang membayangkan tercurahnya darah Tuhan Yesus,
bagi penebusan dan pengampunan dosa kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sengsaranya. Sengsara dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita manusia yang berdosa. Yang menjadi seteru Tuhan. Kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita. Sehingga Tuhan Yesus di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus akan menjadi satu di dalam hidup ini. Mencerminkan akan hidup yang memuliakan Tuhan Yesus sendiri. Dari hari ke sehari. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Maha Pemurah. Tuhan yang Maha Adil. Tuhan yang membenci dosa. Sebelum kami ambil bagian, sebelum kami makan dan minum roti dan air anggur, kami datang kepadamu. Biarlah Tuhan menyiapkan hati kami untuk makan dan juga minum. Makan roti dan air anggur yang melambangkan tubuh Kristus dan darah Kristus. Yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah darahnya tercurah bagi kami. Untuk penebusan dan pengampunan dosa kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Supaya kami dengan penuh takut akan Engkau. Dan dengan penuh ucapan syukur. Kami bisa dan dapat menerima perjamuan ini. Atas perkenanan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya. Menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, yang tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan ayat 31 menjadi pengantar bagi kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roti adalah lambang tubuh Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita untuk pendamaian yang sempurna. Anggur ini adalah lambang darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, kita bernyanyi bagi nama Tuhan, kita katakan salibnya, salibnya.
Roti adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk penebusan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah mendamaikan kita dengan Bapa-Nya. Marilah kita makan sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Anggur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus yang ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa. Marilah kita minum sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas apa yang baru saja kami lakukan. Kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, makan roti sebagai lambang dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, yang dikorbankan untuk kami sebagai penebusan bagi kami orang berdosa. Demikian juga kami boleh minum air anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi pengampunan dan pendamaian hidup kami dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami untuk tetap setia mengiring Kristus Yesus sebagai umat tebusan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan biar kami menjadi saksi Kristus, memberitakan akan Kristus Yesus yang sudah mengorbankan dirinya bagi orang-orang berdosa, sehingga banyak orang yang mengenal Kristus dan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa, kita membawa semua permohonan dan pergumulan kita kepada Tuhan. Melalui doa syafaat, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Bapa yang kami puji dan kami sembah, dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada kesempatan ini, di mana kami boleh beribadah tetapi juga kami dapat mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mengingat akan sengsara dan juga penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus bagi kami orang-orang berdosa. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan, kami boleh ambil bagian melalui kami makan roti dan juga minum air anggur ini. Sebagai lambang yang mengingatkan kami bahwa Kristus sudah menggantikan kami sebagai orang berdosa. Kristus yang menerima hukuman atas semua pelanggaran dan dosa kami. Dan biarlah iman kami semakin bertambah ya Tuhan. Kesetiaan kami semakin bertambah dalam mengiring Engkau. Dan hidup kami semakin menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur juga atas firman-Mu yang sudah Tuhan beritakan melalui pelayan-Mu, melalui abdi-Mu Pastor Agus Santoso. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami dan meneguhkan kami.
Dan biarlah itu menjadi terang bagi jalan kami, sehingga kami dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan semua pergumulan kami. Anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Di tengah-tengah panggilan kami sebagai orang Kristen, panggilan kami sebagai anak-anak-Mu di dalam dunia ini, kami mau berdoa biarlah Tuhan, dalam pengiringan kami itu, tangan-Mu menopang kami. Pergumulan-pergumulan di dalam rumah tangga yang tak terkatakan sekalipun, Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menopang seluruh keluarga, seluruh anggota gereja GPEI di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, baik yang ada di Sumba, baik yang ada di Malang, yang ada di Magelang, yang ada di Semarang, yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di Bitung dan di Manado, termasuk juga yang ada di Gading Serpong, dan di daerah sekitarnya, tempat di mana pelayanan, pos-pos pelayanan dari GPEI. Kami berdoa biarlah Tuhan, anak-anak-Mu semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam pergumulan mereka, suami, istri, anak, kiranya Tuhan Engkau memberkati dan memberikan kekuatan iman di tengah-tengah pergumulan di dalam pandemi COVID-19 yang masih kami alami bersama. Tuhan melindungi dan Tuhan menjagai kami dari semua mara bahaya maut, dari semua penyakit menular, dari semua virus. Kiranya tangan kemurahan Tuhan melindungi kami dan memberikan kepada anak-anak-Mu kekuatan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam studi, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu. Tuhan memberkati kami. Berkati juga pelayanan ya Tuhan, termasuk pelayan-pelayan-Mu yang memberitakan firman di atas mimbar. Tuhan berkati dan topang semua penata layanan yang anak-anak-Mu, abdi-abdi-Mu kerjakan. Kami mau berdoa untuk pekerjaan misi ya Tuhan. Pemberitaan Injil, pemberitaan firman di seluruh dunia dengan berbagai media. Dan ya Tuhan, dilakukan di semua negara-negara. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati pelayanan misi, pemberitaan Injil, sehingga banyak orang yang mendengar Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Injil itu, Injil yang menyelamatkan. Banyak orang juga kembali kepadamu. Kami berdoa biarlah Tuhan, Engkau mencukupkan pekerjaan misi ini. Dana uang yang diperlukan untuk pelayanan misi, Tuhan cukupkan. Terpujilah nama-Mu. Kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Kiranya Tuhan meneguhkan tugas panggilan mereka di tengah-tengah upaya untuk menjaga keamanan bangsa kami. Di tengah-tengah upaya untuk membawa bangsa kami keluar dari bencana pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong sehingga ada sinergi, ada kerjasama yang baik di antara pimpinan-pimpinan kami, pemimpin-pemimpin negeri ini, sehingga mereka berhikmat dan mereka bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang berpihak kepada banyak orang. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami, pribadi lepas pribadi. Doa yang kami sampaikan yang menjadi pergumulan kami,
atas apa yang sedang kami hadapi yang tak terkatakan sekalipun. Kami berdoa biarlah Tuhan dengarkan. Sendengkanlah telingamu dan jawablah doa kami, pergumulan kami. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Umat Tuhan saya undang berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita hari ini. Sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14. Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.